Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Para siswa kelas 11 MA Nahdlatul Muslimin yang berbahagia, kita bersama lagi dalam mata pelajaran fikih. Kita akan melanjutkan pembahasan-pembahasan yang telah kita bahas lalu, dan kali ini kita akan membahas tentang hudud dan hikmahnya. Para siswa, bahwa dewasa ini fenomena praktek kemaksiatan yang terjadi di lingkungan kita, di lingkungan masyarakat kita selalu terjadi. Sebagian kalangan ada yang mengumbar nafsu melakukan perbuatan keji zina, bahkan dengan secara terang-terangan. Ada juga sekelompok pemuda yang harus kehilangan nyawa karena minuman keras. Juga berbagai kasus pencurian dan perampokan merebak di mana-mana. Belum lagi keinginan dari orang-orang atau sekelompok orang, sempalan-sempalan aliansi kecil yang tidak puas dengan kinerja pemerintah dan ingin mendirikan sebuah negara, serta berbagai kasus kejahatan lain yang belum terungkap dan membutuhkan solusi yang tepat. Berbagai problematika ini dalam ranah fikih masuk dalam pembahasan hudud. Dan kali ini kita akan membahas hudud dan hikmahnya. Dalam fikih Islam, kata hudud adalah bentuk jamak dari kata had, yang berarti pembatas atau pencegah. Dalam arti bahasa, had adalah al-faslu baina syai'aini li'alla yakhtalita ahaduhuma bil akhar aw li'alla yata'adda ahaduhuma alal akhar, yaitu pembatas antara dua hal untuk mencegah agar salah satu tidak bercampur dengan yang lain, atau agar salah satunya tidak melanggar yang lain. Disebut had untuk mencegah berbagai perbuatan maksiat, karena umumnya hukuman-hukuman tersebut dapat mencegah pelaku maksiat untuk kembali kepada kemaksiatan yang pernah ia lakukan. Maka hukuman had ini merupakan media atau sarana untuk membuat jera si pelaku maksiat hingga ia tidak mau mengulangi kemaksiatannya lagi. Sedangkan arti had menurut istilah syar'i mempunyai dua makna, yaitu secara umum dan secara khusus. Adapun makna hudud secara umum adalah hukum-hukum syara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya, yang berupa ketetapan hukum halal atau haram. Jadi apapun jika ada hukum halal atau haram, ini namanya had. Sedangkan makna had secara khusus adalah hukuman-hukuman tertentu yang ditetapkan oleh syarak sebagai sanksi hukum terhadap tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Para siswa, dalam istilah fikih,
berbagai tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman had diistilahkan dengan jaraimul hudud atau jarimah. Adapun macam dari jaraimul hudud yang senantiasa dikupas dalam berbagai referensi kitab fikih adalah zina, qadzaf atau menuduh zina, kemudian mencuri, minum khamr atau minuman keras, murtad atau keluar dari Islam, bughad yaitu memberontak kepada pemerintahan yang sah, dan khirabah yaitu mengambil harta orang lain dengan kekerasan. Hukuman dalam bentuk had berbeda dengan hukuman dalam bentuk kisos, walaupun sebagian ada kesamaan jenisnya. Had tidak bisa gugur karena dimaafkan oleh pihak yang dirugikan, sedangkan kisos dapat gugur jika pihak yang dirugikan sudah memaafkan. Oke para siswa, kita mulai pembahasan yang pertama dari macam-macam jarimah, yaitu zina. Di sini saya tampilkan gambar yang pertama adalah bentuk rajam, gambar yang kedua adalah bentuk jilid atau dera atau cambuk, dan gambar yang ketiga adalah batu sebesar genggaman tangan. Ini secara otomatis nanti akan terbahas di dalam uraian kita pada pembahasan tentang zina. Oke, kita mulai dari pengertian zina itu sendiri, sehingga kita tidak salah dalam mengartikan zina itu apa, yaitu ila judzakari bifarjin muharramin bi'ainihi khalin anis syubhati mustahiyin, yaitu memasukkan zakar atau alat kelamin laki-laki ke dalam farji atau alat kelamin perempuan yang haram menurut zat perbuatannya, bukan karena syubhat dan perempuan itu mendatangkan syahwat. Dari uraian ini ada beberapa yang harus kita pahami, yaitu satu, memasukkan zakar. Jadi harus masuk, kalau tidak masuk maka tidak disebut zina. Dan yang dimasukkan adalah zakar, alat kelamin laki-laki. Jika bukan alat kelamin laki-laki, tidak termasuk dalam pengertian ini. Kemudian yang dimasuki adalah farji, alat kelamin perempuan. Maka juga jika tidak kelamin perempuan, maka tidak termasuk pengertian ini. Penjelasan lain adalah haram menurut zatnya, yaitu yang dimaksud dari haram menurut zatnya adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, hubungan seksual di luar pernikahan atau perkawinan yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan bukan karena syahwat, bukan karena syubhat adalah perzinaan yang terjadi bukan karena seorang laki-laki mengira bahwa wanita yang ia setubui adalah pasangannya yang sah, seperti istrinya. Jika seorang laki-laki menyetubui seorang wanita yang ia kira adalah istrinya, maka had tidak bisa dikenakan untuknya. Oleh karena itu, bukan karena syubhat, maksudnya adalah benar-benar dia tahu bahwa
pasangannya adalah bukan pasangan yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan mendatangkan syahwat adalah seorang perempuan yang seseorang yang berjenis kelamin perempuan, baik yang sudah dewasa atau balik atau belum, atau masih kecil dan masih hidup. Dari pengertian ini bisa disimpulkan bahwa persetubuhan dengan binatang atau dengan mayat tidak bisa dikategorikan zina. Pelaku tindak keji tersebut tidak terkena had. Tapi meskipun demikian, hakim atau penguasa berhak mentakzir, yaitu memberikan hukuman dengan pertimbangan maslahat hingga ia jera dan menyadari bahwa perbuatan menyetubui binatang atau menyetubui mayat adalah tindakan haram yang harus dihindari. Para siswa, bahwa para ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram dan termasuk salah satu bentuk dosa besar. Dalil yang diambil dari Al-Quran adalah surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Di sini ayat dimulai dengan kalimat wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Artinya mendekati zina itu dilarang. Hal-hal yang bisa menyebabkan perbuatan zina atau menyerupai zina ini dilarang, seperti berpacaran, berduaan di tempat sepi, berjumbu, berpelukan, atau mengucapkan kata-kata yang membangkitkan birahi. Baik kata-kata itu lewat lisan maupun tulisan, seperti lewat telepon atau lewat SMS atau WA. Ini dilarang. Lantas ayat ini menjadi dasar dilarangnya zina, sebab kalimat berikutnya innahu kana fahisyah. Yang diterangkan di sini adalah zinanya, bukan mendekatinya. Oleh karena itu, para ulama di dalam mengambil dalil dengan metode qiyas aulawi, yaitu mendekati zina saja itu diharamkan, apalagi zinanya. Jadi jangan salah mengartikan. Ada sebagian orang yang mengartikan bahwa yang dilarang itu mendekati zina. Maka yang benar adalah mendekati zina itu dilarang, apalagi zinanya. Untuk dalil yang diambil dari hadis adalah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa beliau bertanya kepada Nabi, apakah dosa yang paling besar? Nabi menjawab, engkau menyekutukan Allah padahal Dia yang menciptakanmu. Abdullah bin Mas'ud kemudian berkata, itu dosa sangat besar. Kemudian dosa apa lagi? Nabi jawab, engkau membunuh anakmu karena takut jatuh miskin. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi? Nabi menjawab, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Dari hadis ini
bisa kita ketahui bahwa dosa yang paling besar tingkat pertama adalah menyekutukan Allah. Tingkat kedua adalah membunuh anak sendiri. Jika membunuh anak sendiri adalah dosa besar, apalagi membunuh orang lain. Dan zina ini dosa besar tingkat ketiga setelah membunuh. Oke para siswa, sementara itu dulu yang kita bahas, karena pembahasannya terlalu banyak dan waktunya terbatas, sehingga kita sudahi dulu dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sehat-sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.